pajak. Selamat datang dalam acara Edukasi Perpajakan KPP Badora. Bersama saya Nisa dan narasumber andalan kita, Bang Doli. Halo kawan pajak. Dan Pak Yudi. Sehat selalu kawan pajak. Sebelumnya saya mau menyapa kawan pajak dulu nih. Gimana kabarnya kawan pajak? Semoga sehat selalu ya. Kawan pajak, salah satu fungsi atau pelayanan yang diberikan oleh KPP Badan dan Orang Asing melalui para fungsional penyuluhnya adalah memberikan edukasi perpajakan. Dan dalam sesi edukasi kita kali ini, kita akan membahas tentang aspek perpajakan dari kerjasama operasi yang dibahas secara lebih detail dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2024. Oke, kita langsung saja ajak Pak Yudi dan Bang Doli untuk bergabung. Pak Yud, kalau untuk latar belakang dan ruang lingkup dari PMK 79 tahun 2024 ini apa saja sih Pak? Boleh dijelaskan mungkin? Oke, baik. Terima kasih Mbak Nisa ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa kawan pajak dulu ya. Bagaimana kabarnya kawan pajak semuanya? Sehat-sehat semuanya, insya Allah ya. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan waktu atau meluangkan waktu bagi kawan pajak untuk hadir di edukasi perpajakan kali ini. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kontribusi dari kawan pajak selama ini sehingga penerimaan pajak dari KPP Badora sampai saat ini mencapai 85% ya, atau sekitar dari 12,5 triliun dari 14,5 triliun yang ditargetkan. Dan semoga kontribusi kawan pajak ini bisa sampai pada akhir tahun ini atau sampai Desember 2024. Dan kita bersama-sama untuk mewujudkan target penerimaan pajak KPP Badora bisa tercapai atau bahkan lebih di situ. Oke, saya akan kembali ke pertanyaan Mbak Nisa mengenai latar belakang dan ruang lingkup diterbitkannya PMK 79 tahun 2024 ini. Jadi seperti dapat kami jelaskan bahwa Kementerian Keuangan baru-baru ini telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 tahun 2024 mengenai pelakuan perpajakan dalam kerjasama operasi atau KSO di sini yang mulai berlaku tanggal 18 Oktober tahun 2024. Apa yang melatar belakangi PMK 79 ini keluar, yaitu karena masih belum adanya pengaturan untuk pelakuan perpajakan bagi kerjasama operasi atau KSO dalam satu ketentuan peraturan yang komprehensif. Karena selama ini aturan mengenai KSO ini masih tersebar di berbagai produk hukum. Misalnya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022, yaitu tentang penerapan terhadap PPN barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, dan satu lagi peraturan di Perpres 4 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan administrasi NPWP, sertifikat elektronik, dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Jadi kesimpulannya diterbitkannya PMK ini adalah satu, untuk memberikan kepastian hukum, yang kedua itu kemudahan administrasi, serta yang ketiga yaitu untuk kesederhanaan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai atau pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah serta PPh terhadap kerjasama operasi. Oke, kemudian mengenai ruang lingkupnya PMK ini sendiri ada dua, yaitu yang pertama yaitu pelakuan perpajakan bagi KSO yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian yang kedua adalah pelakuan perpajakan bagi KSO yang tidak wajib untuk ber-NPWP dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Itu Mbak Nisa. Oke, jadi ada yang wajib ber-NPWP dan PKP, ada juga KSO yang tidak wajib ber-NPWP, tidak wajib PKP juga. Betul, gitu ya Pak ya. Betul, kriterianya. Oke, dan PKP. Oke. Sekarang Bang Doli bisa jelasin nggak Bang, kriterianya tuh apa saja sih KSO yang wajib untuk daftar NPWP? Ya. Baik, jadi kawan pajak, mungkin istilah kerjasama operasi ini sering kita istilahkan sebagai joint operation ya. Jadi selama ini kalau kita melihat banyak proyek-proyek besar juga dilakukan oleh joint operation.
Nah, sesuai dengan yang disampaikan tadi oleh Pak Yudi, dalam ketentuan ini ada dua, yang wajib NPWP dan yang tidak wajib. Bisa menanyakan apa kriteria yang wajib NPWP. Jadi kita pertama adalah kerjasama operasi ini memenuhi kriteria melakukan penyerahan BKP JKP. KSO ini memiliki penghasilan, ya, jadi menerima atau memperoleh penghasilan, serta KSO ini mengeluarkan biaya atau membayarkan penghasilan kepada pihak lain. Ya, jadi ketika joint operation bekerja sama operasi ini memiliki kriteria tersebut, maka mereka wajib NPWP. Nah, di mana mereka mendaftarkan diri? Di tempat domisili atau kedudukan dari anggota JIU tersebut. Ya, jadi perlu kita ketahui juga bahwa kerjasama operasi ini kan terdiri atas entitas A dan entitas B, mereka sepakat membentuk suatu kerjasama operasi. Nah, ketika dia bentuklah kerjasama operasi ini, mereka yang memenuhi kriteria tadi wajib mendaftarkan diri. Di mana? Di tempat anggota atau di tempat kedudukan dari KSO itu berada. Ya, nah itu dari mana kita mengetahui itu? Ya, dari perjanjian kerjasama KSO atau surat penunjukan. Ya. Nah, selanjutnya hal yang paling penting juga dapat disampaikan bahwa kewajiban mendaftarkan diri kapan dilakukan, yaitu 1 bulan setelah saat pendirian KSO. Ya, jadi ketika mereka mendirikan KSO 1 bulan setelah itu mereka harus mendaftarkan diri menjadi punya NPWP. Ini paling cepat atau paling lambat ya, Bang? Disebutkan paling lama 1 bulan setelah saat pendirian KSO, lalu melakukan tadi ya melakukan kriteria seperti tadi penyerahan KSO hasil dan lain-lain. Jadi itu saat mendapatkan NPWP. Jadi paling lama 1 bulan setelah pendirian KSO. Kalau memang di dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa KSO ini akan melakukan 3 hal tadi. Betul. Tapi kalau misalnya dalam perjanjian ini tidak disebutkan mereka akan melakukan 3 hal tadi, tapi pada kenyataannya melakukan 3 hal tadi, maka 1 bulannya itu adalah sejak melakukan 3 hal tadi, begitu ya Bang ya? Oke, selanjutnya saya beralih ke Pak Yudi, Pak, terkait pendaftaran NPWP tadi kan sudah dijelaskan oleh Bang Doli. Nah, bagaimana dengan pengukuhan PKP-nya? Apakah pada saat suatu kerjasama operasi ini mendaftar NPWP otomatis juga harus mengukuhkan diri sebagai PKP atau gimana Pak? Saya, jadi tadi sudah disebutkan Pak Doli bahwa memang ada beberapa kriteria kewajiban KSO untuk mendaftarkan diri dan salah satunya yaitu dikukuhkan sebagai PKP ya. Salah diantaranya yaitu apabila KSO itu melakukan penyerahan BKP atau JKP, maka wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan. Tapi itu berlaku dalam hal KSO telah melebihi batasan pengusaha kecil. Artinya kalau misalnya udah omsetnya melebihi 4,8 miliar, maka wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian 1 bulan 1 atau lebih anggota telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi ada 2 ini ya. KSO itu bisa dikukuhkan sebagai PKP apabila 1, yaitu kalau lebih batasan pengusaha kecil yaitu di atas 4,8, atau di sini 1 atau lebih anggota telah dikukuhkan sebagai PKP. Artinya kalau salah satu anggotanya tadi sudah PKP, ya, maka wajib PKP. Betul, betul. Jadi salah satu aja udah PKP maka wajib untuk KSO itu untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian untuk selanjutnya mengenai tempat pelaporan usaha untuk dibuka sebagai PKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nanti untuk contoh pelaksanaan kewajiban KSO untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk dikukuhkan sebagai PKP bisa dilihat di lampiran lupa dari BMK ini. Kemudian mau menambahkan apabila perjanjian kerjasama KSO atau pelakuan kerjasama tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud di atas, maka KSO tidak wajib untuk mendaftarkan diri untuk NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP. Artinya bila KSO tersebut tidak memenuhi kriteria yang tadi disebutkan, maka dia tidak punya kewajiban untuk mendaftarkan diri.
sebagai PKP. Iya, sebagai PKP. Artinya kalau misalkan dua-duanya anggota KSO ini sama-sama non PKP Iya, dan memang omsetnya pun kurang dari batasan Iya. minimal, artinya kurang dari 4,8 M, ya berarti nggak usah PKP gitu Iya, Pak ya. betul. Tapi kalau memilih PKP gimana Pak? Boleh nggak Pak? Kalau itu sih boleh aja sih. Boleh-boleh aja ya. Oke, sekarang mau beralih ke Bang Gali lagi nih. Bang, tadi kan disebutkan di awal bahwa salah satu kriteria yang menyatakan, yang menjadikan suatu KSO itu wajib untuk mendapatkan NPWP adalah apabila melakukan penyerahan barang dan atau barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, yang dimaksud dengan penyerahan di sini itu seperti apa dan perlakuan PPN-nya itu gimana? Ya, baik, terima kasih Nisa. Jadi kalau tadi ya seperti kita ketahui bahwa yang berhubungan dengan KSO ini siapa? KSO itu sendiri, ya tadi kalau PTA dan PTB berarti KSO AB. Nah, ketika anggota ini melakukan penyerahan PKP JKP kepada KSO, ya, dia harus buat faktur pajak. Kalau PTA PTB-nya PKP. Ya. Dan penyerahan antara KSO kepada pelanggan, ya kalau dulu kan istilahnya project owner ya, artinya ownernya dia juga membuat faktur pajak. Jadi topiknya faktur pajak dilakukan pada siapa? Ya penyerahan antara KSO kepada pelanggan, anggota KSO kepada KSO itu sendiri. Nah, selanjutnya perlu kita lihat kapan saat terutangnya. Saat terutangnya pada saat terjadi penyerahan BKP/JKP oleh KSO kepada pelanggan. Nah ini menarik ya. Jadi saat terutang itu ketika KSO AB tadi melakukan penyerahan kepada pelanggan, maka saat terutang. Dan sebagaimana kita ketahui, kapan sih faktur pajak dibuat? Ya saat penyerahan BKP/JKP atau saat pembayaran mana lebih dahulu. Ya, seperti itu. Dan atas penyerahan dilakukan oleh anggota kepada KSO, beberapa hal perlu diperhatikan, diantaranya pertama, DPP atas penyerahan BKP/JKP oleh anggota kepada KSO menggunakan nilai lain. Nilai lain berupa nilai kontribusi. Jadi ini menarik ya, nilai kontribusi. Jadi nilai kontribusi itu apa? Itu mungkin istilah baru dalam kepajakan ini ya, karena gampangnya itu ketika JU dibentuk, maka ada dong bagian dari PTA, bagian dari PTB, si permodalan lah ya. Jadi kontribusi itu seperti itu. Nah tadi ketika mereka penyerahan kontribusi itu, maka dia menggunakan nilai lain tadi. Jadi seperti itu. Dan yang kedua yang perlu diperhatikan adalah setiap anggota harus menyepakati apa yang ada di dokumen perjanjian tadi. Selanjutnya, nilai kontribusi yang disepakati oleh tiap anggota itu harus dirinci berdasarkan jenis BKP/JKP yang diserahkan oleh anggota. Bisa ada dalam bentuk apa ya? Lalu anggota yang merupakan PKP wajib membuat faktur pajak paling lambat pada saat KSO membuat faktur pajak atas penyerahan kepada pelanggan. Jadi itu kuncinya ya. Ketika KSO melakukan penyerahan kepada pelanggan dibuat faktur saat terutangnya itu, saat penyerahannya di situ, maka anggota pun demikian. Oke, jadi barengan gitu ya, barengan. Bang ya. Tapi kan perlu kita ketahui tadi Pak Yudi sudah sampaikan, ya bisa jadi anggotanya belum PKP. Oh, iya, Nah ini berlaku hanya untuk yang PKP. Lalu poin berikutnya adalah atas penyerahan dilakukan KSO kepada pelanggan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, DPP atas penyerahan BKP/JKP kepada pelanggan, yaitu menggunakan DPP sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Jadi sesuai dengan nilainya lah ya. Atas penyerahan sebagaimana dimaksud, maka KSO merupakan PKP yang wajib membuat faktur pajak. Ya. Nah, bagaimana dengan pajak masukan? Nah, ini ya, pajak masukan menarik nih ya. Sebagaimana kita ketahui tadi pasal berapa mengatur tentang pajak masukan kreditan, pasal 9 ayat 8. Pasal 9 ayat 8. Jadi, pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP ya dapat dikreditkan oleh anggota dan KSO sepanjang memenuhi kriteria. Ya, kriteria yang bisa sebutkan tadi ya. Lalu penyerahan BKP yang termasuk dalam jenis BKP yang tergolong mewah, nah, ini kalau ada PPNBM-nya ya, maka hanya dilakukan satu kali, yaitu pada saat penyerahan dari KSO kepada pelanggan tadi, kepada project owner-nya.
Nah, KSO dan tiap anggota wajib menyetorkan dan melaporkan PPN, termasuk PPNBM, ya tentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, Oke. jadi seperti itu kira-kira. Oke, kalau dari sisi pajak penghasilannya nih, Pak Yudi mungkin bisa menjelaskan pajak penghasilan atas KSO ini seperti apa, Pak? Oke, jadi untuk pajak penghasilan yang KSO dari pelanggan itu dibedakan menjadi dua, yaitu penghasilan yang tidak final, bersifat tidak final, dan penghasilan yang bersifat final. Dapat kami jelaskan kembali bahwa penghasilan yang tidak final ini ada beberapa, yaitu dihitung dengan cara menerapkan tarif PPh atas penghasilan kena pajak. Kemudian untuk besaran PKP itu sendiri atau penghasilan kena pajak diperoleh dengan penghasilan dengan cara mengurangkan penghasilan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau biasa kita sebut biaya 3M ya. 3M ya. Kemudian untuk biaya 3M ini meliputi biaya yang dikeluarkan atau dikeluarkan dan dibebankan sebagai biaya oleh KSO, termasuk biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kontribusi anggota kepada KSO. Muncul lagi ya istilah baru tadi yang sudah dijelaskan Bang Doli ya. Kemudian apalagi untuk penghasilan yang tidak bersifat final ini, yaitu besarnya biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kontribusi anggota, merupakan nilai yang disepakati oleh tiap anggota yang tercantum dalam perjanjian KSO, kerjasama KSO, dan atau dokumen kesepakatan, dan harus dirinci berdasarkan jenis barang dan atau jasa yang diserahkan oleh anggota. Kemudian biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kontribusi anggota ini merupakan penghasilan bagi anggota yang diakui pada saat KSO menerima atau memperoleh penghasilan dari pelanggan dan mengakui pembebanan biaya yang berasal dari kontribusi anggota. Terus mengenai penghasilan yang bersifat final juga dapat kami jelaskan beberapa hal, bahwa dihitung dengan cara menerapkan tarif pajak penghasilan bersifat final atas dasar pengenaan pajak atau DPP. Kemudian biaya 3M tadi untuk penghasilan yang dikenai pajak bersifat final tidak dapat dibebankan sebagai biaya oleh KSO. Kemudian untuk biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kontribusi anggota merupakan penghasilan bagi anggota yang diakui oleh pada saat KSO menerima atau memperoleh penghasilan dari pelanggan. Kemudian untuk lebih lanjut bisa saya jelaskan bahwa PKP setelah dikurangi dengan pajak penghasilan atau laba atas penghasilan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan bersifat final merupakan bagian laba atau SHU atau sisa usaha yang akan dibagikan oleh KSO kepada anggota. Kemudian bagian laba atau SHU usaha dari KSO kepada anggota yang merupakan satu, subjek pajak dalam negeri atau BUT bentuk usaha tetap bukan merupakan objek pajak penghasilan dan bukan merupakan objek pemotongan pajak, pemotongan dan atau pemungutan PPh, dengan catatan selama bagian laba atau sisa hasil usaha SHU itu tetap ditanamkan kembali ke Indonesia. Jadi kalau misalnya dia atas bagian laba atau SHU tersebut tidak diinvestasikan lagi atau ditanamkan di wilayah Indonesia, maka akan terkena PPh pasal 26 atau sebagai objek PPh ya di situ. Kemudian bagian laba atau sisa hasil usaha dari KSO kepada anggota yang merupakan subjek pajak luar negeri merupakan objek pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan. Itu Mbak Lisa. Oke, jadi kalau misalkan nih Pak, anggota dari KSO itu adalah PTA dan BUTB gitu ya Pak ya. Untuk atas SHU yang diberikan kepada PTA itu otomatis sebagai penghasilan yang bukan objek. Iya, betul. Tapi yang dibagikan kepada BUTB Betul. itu akan menjadi bukan objek sepanjang Supaya ditanamkan kembali di wilayah Indonesia. Kalau misalkan BUTB ini tidak mau melakukan proses penanaman kembali atas SHU tersebut, otomatis akan menjadi Iya, SHU objek pajak tersebut penghasilan. sebagai objek pajak penghasilan PPh pasal 2 pasal 2 itu. Oke. Selanjutnya tadi kan dari sisi PPh badan Iya. yang dijelaskan oleh Pak Yudi. Kalau dari sisi PPh outputnya nih, Bang Doli bisa dijelaskan mungkin? Ya, jadi
Kalau kaitan dengan output ya atau pemotongan pemungutan ya, ini mengacu pada ketentuan peraturan perpajakan, di mana ketika dalam hal misalnya pemotongan, perusahaan atau KSO ini memberikan penghasilan kepada orang lain yang berupa pekerjaan, kegiatan, jasa, dia wajib melakukan pemotongan dan pemungutan ya PPh. Nah, apabila untuk penghasilan ya, kalau untuk penghasilan pastinya dia kalau belum dipotong dia bisa store sendiri ya. Jadi sistemnya itu kayak apa? Ketika dia dilakukan pemotongan bersifat final nih, kalau dia bersifat final tidak dipotong maka dia store sendiri. Ya, jadi kalau misalkan nih yang terima penghasilan dari si lawan transaksi, otomatis KSO sebagai pemotong. Betul. Tapi kalau KSO yang dapat penghasilan ya dipotong oleh mereka atau kita store sendiri. Kalau misalkan tergantung jenisnya ya. Nah, itu untuk konsep pemotongan pemungutan. Nah, sesuai dengan untuk PPh yang telah dipotong atau dipungut dan dibayar sendiri, ini menarik nih ya. Ketika kita dipotong nih selain final, maka yang dipotong tadi ya PPh 23 misalnya dipotong atau yang kita store sendiri, nanti itu menjadi kredit pajak bagi KSO. Nah, kredit pajak bagi KSO untuk menghitung PPh terutang pada surat pemberitahuan tahunan ya, dalam hal penghasilan tidak bersifat final ya. Jadi yang dipotong tadi atau yang di store sendiri ini dapat dikreditkan nanti di state dalam SPT tahunan KSO itu sendiri, dan pelunasan PPh bersifat final ya tentunya final ya, ketika pemotongannya bersifat final bagi KSO tentu itu final. Dalam hal KSO menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksi, ya output penyetoran sendiri PPh dilakukan dengan tarif yang paling tinggi dari anggota sesuai dengan ketentuan perundangan. Nah, kalau sekarang kan di mana tuh ya, PP2 ya kalau nggak salah ya, tahun 2000 berapa tuh yang berlaku Februari itu, ya itu kan tarif jasa konstruksi itu kan dibedakan ya, pelaksanaan dan perencanaan ya, kalau itu konsultansi ya. Nah, itu tarif tertinggi ya. Jadi seperti itu Nisa kalau untuk kaitan dengan outputnya. Tadi Bang Doli menyebutkan bahwa kalau KSO ini dipotong PPh atau melakukan proses penyetoran sendiri PPh yang non final, maka nanti bisa menjadi kredit pajak bagi KSO. Artinya harus lapor SPT tahunan nih KSO-nya. Ya, ini menarik ya. Jadi kawan pajak dalam ketentuan ini sudah cukup jelas mengatur nih saya bahwasanya KSO yang sebagaimana tadi kita jelaskan ya, mereka wajib menyampaikan SPT tahunan. Dan ini di mana disebutkan itu di pasal 13-nya ya. PMK 79 ini. Jadi artinya sekarang joint operation ya, atau kerjasama operasi wajib SPT tahunan. Itu kalau ketentuan yang sekarang. Ya. Kalau ketentuan yang lama sebelum terbit PMK ini gimana? Baik ya. Jadi memang ini menarik juga nih saya. Ini juga sudah menjadi bahan diskusi ya bagi kita, bagi wajib pajak. Kenapa? Karena memang ketika Per 04 ya tahun 2020 keluar, di situ secara cukup jelas definisi badan itu termasuk joint operation atau kerjasama operasi. Yang artinya dulu dalam benak kita joint operationnya subjek pajak PPN. Tapi ketika Per 04 itu dia menyebutkan sebagai subjek pajak badan. Ya, jadi artinya sejak PMK 04 dia sudah ada. Ya. Nah, namun sebagaimana kita ketahui dalam Per 2 ya, kalau di Per 2 itu tahun 2024 yang berlaku 1 Januari ya. Di situ kalau kita lihat di lampiran 1721 lampiran 5 jelas disebutkan ya, yang wajib menyampaikan daftar biaya hanya untuk wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunan seperti cabang joint operation. Yang memang agak ini ya mungkin, tapi informasi yang kami dapatkan bahwasanya nanti dalam Kortex itu sudah ada ya, secara otomatis dia sudah tidak ada lagi nanti, begitu ya Nisa ya. Ya, jadi itu kaitan dengan ketentuan sebelumnya. Namun seperti tadi disampaikan Pak Yudi, ini berlaku tanggal 18 Oktober ya, sudah Oktober, artinya ya kita sekarang menggunakan PMK 79. Dan tadi Pak Bang Doli ya nambahin tadi menyebut Per 04 ya.
lebih jelasnya itu merupakan definisi, salah satu definisi badan ya Pak Ya, Doni ya. subjek pajak badan. Termasuk di antaranya adalah kerjasama operasi. Betul. Malah di pasal 6 di Per 04 itu sendiri bahwa memang ada kewajiban untuk melaporkan penghasilan tersebut ke dalam surat pemberitahuan ya, Ya. bagi KSO itu. Awalnya saya berpikir Iya. bahwa anggotanya yang SPT tahunan. Ya, gitu itu ya. dijelas di state di pasal 6 di Per Ya. 04 itu sendiri Pak. Oke, Pak Yudi selanjutnya Ya. ya Pak ya. Tadi kan disebutkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh anggota sesuai dengan kontribusi anggota itu merupakan penghasilan Ya, betul. bagi anggota, dan itu diakui pada saat KSO itu menerima penghasilan dari, Dari pelanggan. betul. Nah, apakah penghasilannya si anggota tersebut ini merupakan objek pemotongan pemungutan, Pak? Oke, jadi mengenai biaya sesuai dengan kontribusi anggota KSO yang dikeluarkan, kemudian diakui sebagai penghasilan oleh anggota, saat KSO menerima penghasilan dari pelanggan, itu tidak dilakukan pemotongan PPh oleh KSO, Mbak, di sana. Oke. Ya. Jadi tidak dilakukan pemotongan pemungutan, Ya. tapi merupakan objek pajak penghasilan nggak? Untuk penghasilan non villa dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan oleh anggota KSO. Oh, Atau mungkin saya jawab ya. Boleh. Yang- KSO sendiri tadi kan disebutkan ada KSO yang tidak wajib Iya. untuk ber-NPWP sehingga tidak wajib lapor SPT tahunan. Itu seperti apa tuh, Bang? Bisa dijelasin mungkin? Saya nih, ini penyanyi terakhir ya? Iya. Oke. Jadi baik ya. Jadi kerjasama operasi itu memang kan kalau dulu ya ketentuan sebelumnya kita mengenal KSO non administratif dan administratif ya. Zaman dulu. Ada istilah seperti itu Oke. ya, di mana yang administratif tadi yang wajib NPWP. Nah sekarang yang tidak wajib NPWP bagaimana? Nah, kalau saya kasih dalam bentuk contoh boleh ya, Boleh, tapi boleh. contoh yang tidak ada di PMK. PMK. Nanti saya sampaikan lah contohnya di PMK. Jadi dulu seperti ini, ada 6 entitas ya, ada 6 entitas ingin membangun sarana prasarana untuk 6 entitas yang berdekatan. Ya, mereka ingin membangun satu infrastruktur karena mereka hanya membeli lahan tapi tidak ada nih yang membangun. Oke. Infrastrukturnya siapa nih, gitu ya. Maka mereka bersepakat melakukan kerjasama operasi KSO. Tapi di sini KSO-nya ini hanya sebagai alat koordinasi. Oke. Gimana nih, jalan ini harus kita bikin seragam dong, gitu ya. Mereka membahas segala macam itu. Akhirnya mereka sepakat, ya udah deh, jalan raya ini kita buat. Nanti penghasilan dari mana? Kita buatlah satu PT baru. Ya, jadi dia membentuk satu PT baru. Tapi mereka bentuk satu kerjasama operasi untuk membahas perjanjian terkait PT yang akan dibangun. Ya. Nah, sehingga dia membentuk PT baru nih. Jadi KSO tadi ada perjanjian KSO-nya. Ya, bahwa mereka membangun sarana prasarana untuk 6 kawasan 6 pabrik itu jalan-jalannya ya para anggotanya, di mana KSO itu anggotanya adalah 6 perusahaan tadi, sehingga dibentuk badan baru dan badan baru ini yang membentuk dalam sarana prasarana. Nah, KSO seperti ini tidak ber-NPWP. Nah, kalau kita lihat dalam contoh di PMK 79 ini seperti ini. Jadi di situ mereka memberikan contoh PTH membuka lowongan untuk melakukan pekerjaan EPC ya, engineering, procurement dan construction. Nah, untuk memperoleh pekerjaan tersebut PTI dan PTJ ya. Jadi PTH yang membuka lowongan, PTI dan PTJ membuat perjanjian kerjasama operasi ya. Namanya KSO IJ. Ya, yang digunakan sebagai alat koordinasi ya, jadi sebagai alat koordinasi. Ya, lalu selanjutnya PTI dan PTJ melakukan pekerjaan sesuai dengan bagian masing-masing sesuai dengan perjanjian tersebut. Oke. Ya, artinya aktivitas itu dilakukan oleh anggota, ya, bukan JO tadi atau kerjasama operasi tersebut. Nah, PTI dan PTJ membuat tagihan secara langsung kepada PTH, ya si pelanggan tadi ya, atau Customer lah ya. project owner tadi, ya, yang diakui oleh masing-masing perusahaan. Jadi PTI dan PTJ ya ketika mereka melakukan pekerjaan itu ya mereka tagih, yaitu penghasilan dia. Ya, PTH melakukan pembayaran membayar kepada PTI dan PTJ melakukan pemotongan pajak PPh, PTI dan PTJ. Jadi seperti itulah kerjasama operasi yang tidak wajib memiliki NPWP sebagaimana dijelaskan dalam PMK 79 ini. Jadi memang ini ya Bang, KSO itu sendiri memang tidak melakukan penyerahan atau tidak. tidak memperoleh penghasilan. Tidak. Jadi mereka semuanya kewajibannya atau
usahanya dilakukan oleh para anggotanya ya. Ya, jadi cuma sebagai alat koordinasi saja. Oke. Ya, seperti itu. Oke, kalau dari contoh kayaknya lebih gamblang Iya, ya iya, kalau betul. pajak. Oke, kalau saya boleh simpulkan nih, jadi yang pertama yang dimaksud dengan kerjasama operasi ini adalah suatu badan yang mengatur bahwa anggota ini memiliki pengendalian bersama. Artinya secara bersama-sama memiliki hak atas aset, juga secara bersama-sama memiliki kewajiban terhadap liabilitas. Oke. Lalu kemudian KSO ini tadi ada yang wajib ber-NPWP dan ada yang tidak wajib ber-NPWP. Dan untuk KSO ini wajib menjadi PKP adalah apabila KSO tersebut melakukan penyerahan BKP JKP yang melebihi batasan tertentu, ya. senilai 4,8 M kalau sekarang. Atau Salah satu dari anggota KSO-nya sendiri itu sudah dikukuhkan sebagai PKP sebelum KSO tersebut terbentuk. Lalu kemudian selanjutnya adalah KSO itu wajib melakukan pelaporan SPT tahunan sesuai dengan pasal 13 PMK 79. Dan seluruh ketentuan ini dituangkan dalam PMK 79 tahun 2024 yang betul begitu? betul sekali. Oke. Mantap. Kan pajak kalau misalkan nanti ternyata ada yang kurang jelas dari penjelasan kami, kawan pajak bisa cek di lampiran dari PMK Ya. 79 tahun 2024. Jadi banyak contohnya ya Mbak Anissa ya di situ ya. Jadi betul. mungkin kalau dibaca bisa lebih gamblang lagi ya, lebih paham nanti. Betul. Dan kalau misalkan kawan pajak masih belum paham juga nih, Ya. perlu ada tindak lanjut atas case-case tertentu Ya. mungkin ini seperti apa ketentuannya, kawan pajak bisa berkonsultasi dengan cara datang langsung Ya. ke KPP Badan dan Orang Asing. Lokasinya di mana, Pak? melalui WA ya, Gatot Subroto. Oh, itu kantor pusat ya? datang sendiri atau melalui WA dan telepon ya, bisa Boleh kita juga. layani. Kalau misalkan mau datang langsung ke Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan ya kawan pajak. Bukan di Gatot Subroto, itu Iya. kantor pusat ya. Kantor pusat, ya. Oke, kawan pajak, semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk kawan pajak semuanya. Terima kasih sudah menyimak ada. sampai akhir. Mbak Anissa, Ya, kata ini ada pertanyaan nih dari ini. oke. Coba sebentar. Ada yang tanya ya? Iya. Oke. Baiklah, kita kasih kesempatan ya. Iya. Kita baca dulu. Karena Pak Yudi sudah nggak sabar juga menjawabnya. Pak Yudi. Ada pertanyaan ya dari Ibu Misti Dewi. Terkait penghasilan final, tarif pajaknya tergantung dari SBU masing-masing anggota. Apakah dengan aturan baru ini, JO wajib memiliki SBU? Silakan, Bang Doli atau Pak Yudi. Ya, baik ya. Ini saya mencoba menjawab ya. Jadi kaitan dengan SBU tadi, cukup anggotanya saja ya. Jadi, namun anggota ini ketika dua-duanya adalah memiliki yang sama, maka klasifikasi yang tertinggi lah yang dipakai sebagai dasar penghitungan tarif tadi, ya sesuai ketentuan. Jadi tidak wajib untuk KSO-nya, tapi pakai tarif yang mana? Pakai tarif yang tertinggi dari para anggota KSO-nya. Seperti itu, Bang. Ya, untuk simpulan sementara ya, Oke. karena memang tidak diatur secara rigid apakah JO ini juga harus mempunyai sertifikat. Karena kan untuk JO ini kan Utamanya sendiri konstruksi ini ya, adalah dia kalau konstruksi berarti dia kan berdasarkan proyek ya, proyeknya ini berapa bulan. Nah, ketentuannya seperti ini mungkin kita lebih tepatnya kita Tunggu aturan turunan. Iya. tunggu aturan turunannya ya. Jenisnya juga beda-beda ya Bang ya. Ada dia di bidang perencanaan atau pengawasan atau pelaksanaan juga ini Ya. membedakan juga Pelaksanaan tarifnya. dan konsultansi ya. Iya. Sementara kalau berdasarkan PMK 79-nya sendiri, Pak, Bang, Ya, kalau di PMK 49 memang belum mengatur Belum ya, ada belum ya. mengatur Oke. kaitan dengan itu. Kalau saya sih menyimpulkan kalau dia belum mengatur, bagaimana pengenaan sebelumnya? Jika sebelumnya memang dia menggunakan sertifikasi, berarti mereka harus wajib mengurus kembali seperti itu ya. Tapi tadi seperti saya katakan, karena penentuan tarifnya adalah berdasarkan anggota yang paling tinggi, saya merefer ke sana ya, bahwasanya cukup anggotanya saja, tapi ini pun nanti kita akan minta kepastian dari pembuat peraturan ini. Begitu ya, Iya. Dia Ya, setuju.
untuk sementara ini. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Mau kita bahas selanjutnya atau gimana? Karena waktu Satu lagi ya, satu lagi nggak Satu apa-apa. lagi yang terakhir ya, dari Ibu Raya Soraya. Selamat siang, izin bertanya, apakah KSO perlu independen terkait dengan karyawan atau terkait PPh pasal 21 nih dan BPJS dalam prosesnya atas perusahaan KSO? Terima kasih. Jadi mungkin untuk pemotongan PPh 21-nya apakah harus atas nama KSO atau masing-masing anggota gitu? Ya, kalau merefer kepada ketentuan ini, tadi disebutkan bahwa joint operation atau kerjasama operasi ini adalah subjek pajak badan. Artinya perlakuannya sama seperti badan. Ketika JO ini sudah dibentuk, memiliki NPW dan PKP, maka dia wajib memiliki pegawai tetap dan ya pengenaan pajaknya ya sebagaimana perusahaan PT pada umumnya atau badan pada umumnya. Ya, kalau jawaban kita seperti itu. Ya. Artinya pemotongan PPh 21-nya dilakukan oleh pihak KSO-nya sendiri Betul, gitu ya, Pak ya, karena karyawannya senama KSO. Oke. Mungkin sampai sini dulu kali ya, Pak ya. Mungkin bisa. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kalau misalkan kawan pajak masih ada pertanyaan yang belum terjawab, kawan pajak bisa datang langsung ke KPP Pledora, bisa juga melalui WA atau telepon ke KPP Badan dan Orang Asing. Terima kasih atas atensinya sudah mengikuti edukasi perpajakan kita sampai dengan akhir sesi. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan sampai jumpa.